sikap Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, Jaksa, dan lainnya. Caranya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus tegakkan. Caranya dua itu jelas, jadi tidak boleh ragu-ragu, terus harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang viral. Ini negara saya ini sebenarnya punya aparat ketertiban atau aparat keamanan enggak toh ini. Saya gumun ini. Mosok memberantas premanisme wae yang diresahkan rakyat maupun pengusaha. Pejabat negara malah angslup dewi-dewi mendelik ngumpet. Giliran rakyat nagih jaminan keamanan, kenapa Polri sama TNI nggak kelihatan menjaga dan melindungi rakyatnya? Ayolah, kami butuh itu untuk rasa nyaman, rasa aman. Begawan ya melu puyeng ini. Kan presiden kita itu mantan jenderal TNI, pernah jadi Danjen Kopassus loh, sama Pangkostrat. Mosok meresahkan rakyat tentang premanisme, keresahan rakyat, keamanan rakyat gara-gara premanisme, gak disikapi dengan tegas. Beneran loh ini, Anda memakai logika secara umum, ditambah tugas dan kewajiban yang melekat pada TNI Polri, kan mestinya nggak perlu ragu tuh. Presiden kasih perintah ke mereka, rampung urusannya. Serius ini. Para pejabat negara semua pada berkomentar, pada rajin bicara, tetapi gak ada perintah. Mau ngomong dong ngentek ke abab. Cuma berbusa-busa, tapi realisasinya tak ada. Eksekusinya lambat. Jadi ya sumber utamanya ya rampung-rampung. Belum lagi nih keberadaan mereka. Kemudian seolah-olah dilindungi oleh beberapa tokoh lain. Dalihnya gak ada kerjaan lah, hanya jaga lahan-lahan lah. Malah ada pengacara yang membela mati-matian, pasang badan. Sudah tahu gini dibelain. Ada yang ngomong itu cuma ngurusin parkir. Digambarkan urusan itu yang remeh-remeh. Loh, wakil rakyat kita yang ada di Senayan sana, ya sama saja. Melu mau bengak-bengok tok. Griseni malah Pak. Turun ke bawah eksekusi itu. Anda kami gaji kok. Jadi wakil rakyat mau bengak-bengok tok. Ya mau panggil itu Kapolri sama Panglima TNI ke Senayan. Suruh mengatasi apa yang dikeluhkan rakyat. Agar rakyat memberikan rasa aman pada rakyat, nyaman. Keberadaan mereka jelas-jelas mengganggu loh. Masa ya nggak diambil tindakan? Rakyat yo sedih. Itu main Kopolkam buat ngatasi beginian. Malah ngebentuk satgas terpadu. Tapi ya ini operasi penanganan preman dan ormas meresahkan. Satgas ini berisi lintas kementerian, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lokal. Mereka mau buat saluran pengaduan. Lah ngapa kalau cuma mudah ngadu? Di lapangan sudah praset baru ngadu. Ini harus tanggung jawab pemerintah untuk memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI. Kan wis kopang kaping. Angger Melayu ini berbentuk institusi baru, entah bernama Satgas, gugus tugas, tim badan koordinasi. Ya nanti maka bakal lempar-lempar tanggung jawab. Ora nek sing menangani secara serius. Pembentukan Satgas ini gak akan efektif, gak akan. Yang aneh lagi, Puspom TNI melakukan kerjasama dengan Polri, BIN dan BAIS buat menjaga keamanan dan ketertiban. Loh, yang jadi pertanyaan pegawainya, apakah tindakan maupun perilaku preman ini atau ormas yang gegirisi ini adalah perbuatan yang tidak tercantum di aturan hukum? Sehingga mesti ada Satgas atau lembaga apapun bentuknya, POM TNI dan sama Polri, BIN dan BAIS. Lu jangan dikira loh rakyat kayak kami ini gak mudeng.
Institusi-institusi itu dibentuk, konsekuensinya muncul anggaran. Anggaran negara, duit lagi. Tambahan amplop baru buat mereka-mereka. Tapi masyarakat tidak diberi rasa aman dan nyaman. Percuma. Malah suruh ngadu. Kan semua jelas tindakan para preman ini. Apapun bentuknya itu bisa terkena pidana. Yang paling bertanggung jawab jelas banget loh. Urusan ketertiban masyarakat itu tugasnya polisi. Titik. Di soal premanisme ini, bagaimana belum melihat atau kelewat dari pengamatan. Mana pernyataan Kapolri? Jenderal Listio Sigit Prabowo. Udah lama banget dia tidak muncul. Padahal sejak mau lebaran hingga hari ini, ormas yang meresahkan, hingga ormas-ormas dugal itu, yang berperilaku preman, gak segera pada diangkuti. Mereka terkesan dibiarkan saja. Akhirnya jadi musuh rakyat. Akhirnya breng sendiri sama rakyat. Kan rakyat menjadikan nggak aman, nggak nyaman. Ini tugas TNI dan Polri. Sekali lagi saya ulangi. Pejabat kita itu isinya mau rajin berkomentar. Loap-laup. Tahu loap-laup? Bengak-bengok tok. Ngomong-ngomong tok. Ya persis kayak gitu. Yang okan-akan tok. Nganti rakyatnya kesel nunggu ketegasan negara ini. Lawang ada ormas jelas-jelas ngancam gubernur. Mau geruduk 50.000 ngepung gedung sate. Yang kayak begituan bisa gak diambil tindakan. Lalu ada purnawirawan TNI yang dihina dan diancam petinggi ormas. Belas gak ada sikap tegas dari polisi. Maupun dari elemen TNI sendiri. Harus membela para seniornya yang sudah purnawirawan. Gak ada tuh. Malah ada purnawirawan yang malah ngebantu. Ada seorang purnawirawan, pangkatnya wis jenderal, juga seorang gubernur. Diancam sama ketua ormas tidak diambil tindakan. Apalagi kami, rakyat jelata kayak kita-kita ini. Yang mau membela siapa? Yang mau memberi rasa aman dan nyaman kepada rakyat siapa? Kalau kelas gubernur sama purnawirawan jenderal aja nggak diapa-apain, nggak dibelain. Lambok lapor sedino ping 50 buntet. Apa yang bisa dilakukan penegakan hukum kalau caranya begini? Dan gentingnya ancaman ormas ini berpengaruh pada sektor lain. Mau tidak mau diakui atau tidak diakui. Pembiaran kayak begini membuat Begawan jadi mikir ini. Mungkin para preman pada berani jedul ini ikut-ikutan dengan aksi preman kerah putih. Enek sing nyontoni. Tahu preman kerah putih. Apa itu preman kerah putih? Preman kerah putih itu pejabat yang merampas, merampok, memaksa bertindak kekerasan terhadap konstitusi kita. Yang akhirnya demokrasi diacak-acak, hukum dikangkang dan sebagainya. Dicontoh sama preman yang beneran preman. Sudah jelas aturannya bagaimana. Lalu aturan itu dipaksakan berubah sama preman kerah putih. Buat nuruti maunya. Ini sama saja. Di posisi ini yang harus menjaga marwah konstitusi. Ya para hakim-hakim konstitusi harusnya. Malah hakim-hakim konstitusi ora cetha ini ya, sama saja nih. Tetapi mereka takut masalahnya, tidak berani melawan preman-preman kerah putih. Ya maklum Begawan jadi ini. Dan rakyat bisa apa? Dan peristiwa perkosaan konstitusi yang disaksikan oleh 280 juta rakyat bisa berjalan aman. Tak ada yang berani melawan. Bahkan penyanjungnya, penjilatnya, gitu, pemujanya semakin banyak. Habis negara kita ini. Dan malah didukung 58% rakyat kita. Mereka tertipu atau dikelabui oleh preman-preman kerah putih. Sadar. Kejahatan itulah yang sekarang ditiru oleh para preman-preman jalanan. Yang jadi pegangan preman-preman jalanan. Mengapa preman kerah putih bebas merusak konstitusi? Masa mereka preman beneran malah mau diproses hukum? Dia tidak terima. Yo enak bener. Loh, gambaran itu kemudian dimaknai oleh aparat penegak hukum. Akhirnya jadi nggak berkutik. Diam 1000 bahasa. Belum lagi kita tahu loh, rupanya preman jalanan dengan preman kerah putih tidak sekedar saling kenal. Keduanya saling dukung malahan. Saling backup. Hingga saling melindungi. Ada contohnya itu. Yang membela pasang badan. Siapa yang mengganggu dia? Hadapi saya. Preman. Lalu siapa yang jadi korban?
Ya negara sama rakyat yang dirugikan. Pemerintah beserta aparatnya beras tidak merasa punya tanggung jawab untuk memberangus mereka. Ini terian masyarakat. Saya mewakili jutaan masyarakat yang menginginkan suasana yang aman nyaman bagi rakyat Indonesia ini. Sebab kita semua sangat sadar. Malah sesadar-sadarnya kepala negara bisa menang pilpres atas jasa preman kerah putih. Mau tidak mau diakui atau tidak diakui. Kelop sudah. Ini yang dinamakan simbiosis mutualisme. Tumbuh untuk tutup bahasa Jawanya. Saling menguntungkan. Lah nek preman kerah putih sudah membantu atau kelas punya jasa atas terpilihnya presiden, maka jaminannya perlindungan preman jalanan jadi alat bargainingnya. Ini analisa bagaimana? Kira-kira sulitnya preman jalanan diberantas itu apa? Ada faktor preman kerah putih Anda. Kan nggak gaduh ini. Preman jalanan gampang sebenarnya memberantas. Tapi preman kerah putih susah. Dia punya kekuatan hukum, kekuatan finansial dan sebagainya. Nah, dengan perlindungan itu, maka preman jalanan bebas berbuat apa saja, termasuk melanggar hukum. Emang ada gitu, preman yang tidak melanggar hukum. Yuren, nah tidak melanggar hukum ya tidak disebut preman. Tahu mereka punya backingan, makin ngelunjak mereka. Mungkin beberapa di antara mereka merasa duweni hak imunitas atau kebal dari hukum. Bawa bedil, bawa pistol kemana-mana. Backingan dari preman kerah putih makin membuat preman-preman jalanan jumawa gede asik, gubras gabrus tanpa rasa takut, dituding melawan hukum. Dia berani melawan hukum karena ada backup dari preman kerah putih. Apapun yang menghadang dan menghalangi kepentingan mereka, hajar, tabrak. Preman itu ngerti loh. Preman kerah putih saja ngerubah konstitusi, aman-aman saja. Malah didukung para pemujanya. Padahal konstitusi yang diolah itu mengakibatkan negara makin tidak terkendali dan rusak. Nah, preman jalanan memang tidak kenal, tidak tahu siapa polisi yang harusnya mengamankan konstitusi. Preman jalanan hanya butuh contoh bagaimana melakukan kejahatan yang terbebas dari aturan-aturan hukum. Baik ke rencana Menko Polhukam buat membentuk Satgas, hingga institusi baru bentukan POM TNI. Ini mbok diatur bagaimana saja. Sak piro-pirone tidak akan bekerja optimal. Mereka rame lewat media aja, muncul di pemberitaan aja. Prakteknya nol, rakyat gak ngerti mereka ada di mana. Dan berbagai kejadian yang ada disangkut pautnya dengan preman, seolah-olah tidak jadi prioritas Polri dan TNI. Mereka terkesan pasif, nunggu digandeng institusi lain. Atau bila sudah timbul konflik, barulah pasukan inspektur dari aparat kepolisian kelihatan di lapangan. Pembegawan paham kan? Ada ormas yang bilang loh, di Depok itu yang ngebakar mobil polisi itu sudah ditangkap dan bakal menjalani proses pidana. Ini dengerin ya, simak baik-baik ini. Kalau sampai ada segerombolan orang kok nekat membakar mobil aparat, mobil polisi, ya ormasnya harus dibubarkan. Tidak bisa begituan masih disebut dengan oknum. Nah ini saya sebut aja. Awalnya GRIP membantah. Karena yang membakar itu dikategorikan anggota GRIP. Kalau anggota mereka yang ngebakar mobil polisi, setelah diburu, dikejar, mereka kabur. Saat para pelaku ditangkap, diproses, dan mereka beneran anggota GRIP. Gimana? Oknum. Gini loh Pak TNI dan Pak Polisi. Kami rakyat biasa ini. Ojo deh bakar mobil aparat. Balang pelem tonggone. Mikir Pak. Pelem jiblok, tahu jiblok. Pelem jatuh. Punya tetangga mau kita ambil aja kita mikir. Iya. Lah mereka kena tahu itu mobil polisi loh. Kok ya dilawan terus dibakar. Artinya ormas ini tidak menerapkan aturan internal yang positif. Ngasih pendidikan ke anggotanya yang benar. Enggak. Itu tidak satu kejadian saja. Di mana-mana. Ormas GRIP itu bentrok dengan ormas lain itu di mana-mana. Dengan PP, mulai dari Blora, Bandung, Tasikmalaya, Metro, Kampar, Purworejo, dan lain-lainnya. Kenyataan itu. Idealnya loh. Itu jadi senjata aparat, jadi dasar
untuk memproses preman atau ormas-ormas yang berkegiatan 11-12 sama preman. Bodoh. Coba kita berkaca di kasus lain. Di Kalimantan, ada pabrik disegel sama ormas. Sudah gitu saja, kita belum dapat update perkembangannya. Kabar yang menunjukkan sikap ketegasan aparat seperti apa. Rakyat ini butuh nyaman dan aman. Dan ormas harus menunjukkan diri sebagai ormas yang berguna dan bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat. Bukan malah menjadi biang kerusuhan atau menakut-nakuti rakyat. Lu kena kelakuannya mereka arogan, merugikan, meresahkan, bikin onar. Masa iya Pak polisi pura-pura nggak tahu? Lu makin kesini yang muncul malah saling saur mano antara pendukung preman sama yang anti preman. Muhammad tekan kapan ini? Sampai kapan hal begini yang dibiarkan? Ingat loh, perdebatan itu sebenarnya malah menghabiskan energi rakyat. Negara juga sudah rugi besar. Banyak perusahaan-perusahaan luar tidak mau menanamkan investasi di sini. Membatalkan investasi di Indonesia. Nah, ini pesan bagaimana? Masalah preman ini. Salah satu masalah yang bikin ekonomi kita rusak. Presiden dan wakil presiden asik dengan kegiatan mereka sendiri. Ini saya sopong. Moga-moga kita sadar dan kita menyadari. Kita kembalikan pada masyarakat untuk tetap waspada. Ingat kepada Bapak Polisi dan TNI, rakyat butuh rasa aman dan nyaman sebagai bangsa yang terlindungi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke ya, salam begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.